Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan skill tugas di mana mata kuliahnya teori pengambilan keputusan dan studi kasus yang kami ambil adalah optik Farah. Jenis usahanya itu adalah retail. Alamatnya bertepatan di ITC Cempaka Mas, lantai dasar, Blok L, nomor 1103. Kami dari kelompok 10 dan anggotanya adalah Ahmad Suwandi dengan nomor induk mahasiswa 17416261201158. Yang kedua ada Dalis Fajar Ramdhani dengan nomor induk 17416261201212. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Sipa Pramudita Padilla, SST MKM, yang telah membimbing kami dalam melaksanakan atau menjalankan tugas ini. Langsung aja ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada UKM Optik Farah. Yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, toko baru. Yang ketiga, belum ada konsumen tetap. Yang keempat, kurangnya promosi. Pengumpulan analisis dan data UKM. Pengumpulan analisis dan data UKM Optik Farah. A. Masalah yang akan diselesaikan. Kurangnya promosi, karena dengan adanya promosi diharapkan bisa meningkatkan penjualan. B. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuannya itu memperoleh calon konsumen sehingga diharapkan bisa mendongkrak penjualan. C. Kategori termasuk kepada keputusan terprogram karena sudah dilakukan tapi belum optimal. D. Data yang terkumpul. Uji coba sebelum melakukan promosi, konsumen yang datang membeli tiap harinya sekitar 10-13 orang. Setelah melakukan promosi, konsumen yang datang membeli sekitar 20-30 orang. Jadi ada peningkatan. Pembuatan alternatif keputusan pada UKM. Alternatif pengambilan keputusan Optik Farah. Pertama, kita pelajari data yang dimiliki. Uji coba sebelum melakukan promosi, konsumen yang datang membeli tiap harinya sekitar 10, sedangkan saat keadaan ramai menjadi 20. Setelah melakukan promosi, konsumen yang datang membeli sekitar 20-30 orang. Jadi ada peningkatan. Kedua, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Kurangnya promosi akan menyebabkan kurangnya minat para calon pembeli. Dengan adanya promosi yang menarik, maka akan meningkatkan volume penjualan. Buat alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Ada 4. A. Terdapat 2 alternatif untuk memperoleh promosi yang optimal. B. Lakukan promosi yang menarik. C. Memanfaatkan WOM atau word of mouth untuk meningkatkan promosi, atau memanfaatkan IWOM untuk meningkatkan promosi. Proses pemilihan alternatif terbaik. Bagaimana keputusan kondisi berisiko. Hasil yang didapati setelah melakukan pengujian, maka langkah yang harus diambil ketika mencoba pengambilan keputusan kondisi berisiko ialah dengan cara memantapkan konsep promosi sehingga bisa melakukan promosi sesuai yang diharapkan. Siap menanggung risiko apapun dan lakukan promosi sesuai yang dibutuhkan. Tentunya harus selektif dan menentukan promosi dalam bentuk apapun. Menggunakan alternatif ini, kita menggunakannya. Alasannya karena menurut kami alternatif inilah yang bisa membantu usaha ini berkembang pesat dalam meningkatkan penjualan. Data yang dimiliki. Promosi yang menarik dalam keadaan ramai 20, dalam keadaan sepi 7. Memanfaatkan WOM keadaan ramai 25, sepi 15. Memanfaatkan IWOM keadaan ramai 35 dan sepinya 20. Keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Datanya promosi menarik dalam keadaan ramai 20, sepi 7. Memanfaatkan WOM, ramainya itu 25, sepinya 15. Memanfaatkan IWOM, ramainya 35 dan sepinya 20. Masalahnya, kurangnya promosi akan menyebabkan kurangnya minat para calon pembeli. Dengan adanya promosi yang menarik, maka akan meningkatkan volume penjualan. Dan dikarenakan banyaknya pesaing, maka diharuskan untuk memiliki strategi penjualan yang membantu meningkatkan volume penjualan Optik Farah. Tujuannya itu untuk memperoleh konsep strategi promosi yang tepat agar usaha ini menjadi tumbuh dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan para pelaku usaha lain
yang khususnya di bidang optik. Alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Kami tidak tahu hari ini optik para akan ramai atau sepi untuk di awal bulan maupun di akhir bulan. Kami tidak dapat memprediksikan dalam kondisi cuaca cerah atau tidaknya. Kemudian kami menganalisis data yang kami miliki dalam keadaan kondisi tidak pasti. Minimax. Promosi yang menarik, ramainya itu 20, sepinya 15, maksimumnya 20. Memanfaatkan WOM, ramainya 25, sepinya 10, ini maksimumnya 25. Memanfaatkan IWOM, ramainya 35, sepinya 7, maksimumnya 35. Dari nilai maksimum tersebut dipilihlah nilai yang tertinggi, yaitu 35 sebagai nilai maksimaks. Karena nilai tersebut menggambarkan jumlah konsumen yang datang pada Optifara tertinggi dari alternatif promosi yang tersedia. Maksimin. Promosi yang menarik, ramainya 20, sepinya 15, minimumnya 15. Memanfaatkan WOM, ramainya 20, sepinya 10, minimumnya 10. Memanfaatkan IWOM, ramainya 35, sepinya 7, minimumnya 7. Dari nilai minimum tersebut dipilih nilai yang tertinggi, yaitu 15 sebagai nilai maksimaks. Keputusan tersebut lebih bersifat konservatif karena alternatif yang masuk dalam pertimbangan hanyalah hasil-hasil terburuk yang mungkin terjadi. Likewise, promosi yang menarik, kondisi ramai 0,5% yaitu 20, kondisi sepi 0,5 nya itu 15. Memanfaatkan WOM 25, ramainya, kondisi sepinya 10. Memanfaatkan IWOM, ramainya 35, kondisi sepinya 7. Karena dalam contoh di atas terdapat dua kondisi dasar, kondisi ramai dan kondisi sepi, maka diberikan bobot yang sama yaitu 0,5 atau 0,50 untuk setiap kondisi dasar yang ada. Kemudian bobot tersebut dikalikan dengan hasil dari setiap alternatif keputusan. Keputusan yang dipilih adalah memberikan nilai bertimbang yang maksimum atau tertinggi. Promosi yang menarik 0,5 dikali 20 ditambah 0,5 dikali 15 hasilnya 17,5. Memanfaatkan WOM 0,5 dikali 25 ditambah 0,5 dikali 10 sama dengan 17,5. Memanfaatkan IWOM 0,5 dikali 35 ditambah 0,5 dikali 7 hasilnya itu 21. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai tertimbang maksimum adalah memanfaatkan IWOM, sehingga memanfaatkan IWOM yang dipilih sebagai alternatif investasi yang paling menguntungkan. Maksimaks regret, promosi yang menarik, ramainya 20, sepinya 15, maksimumnya 20, minimumnya 15. Memanfaatkan WOM, ramainya 20, sepinya 10, maksimumnya 25, minimumnya 10. Memanfaatkan IWOM, ramainya 35, sepinya 7, maksimumnya 35, minimumnya 7. Kondisi ramai 15 dikurang 15 sama dengan 0, 15 dikurang 10 5, 15 dikurang 7 sama dengan 8. Kondisi sepi 35 dikurang 35 0, 35 dikurang 25 10, 35 kurang 20 sama dengan 15. Nah, promosi yang menarik, ramai 15, sepinya 0, maksimumnya 15. Memanfaatkan WOM, ramainya 10, sepinya 5, maksimumnya 10. Memanfaatkan IWOM, ramainya 0, sepinya 8, maksimumnya 8. Keputusan dari hasil analisis kelompok kami, maka dapat kami simpulkan keputusannya yaitu dalam kondisi optik ramai kami akan memilih alternatif IWOM karena lebih menguntungkan. Dalam kondisi optik sepi, maka kami akan menggunakan alternatif promosi yang menarik karena lebih sedikit kerugian yang didapat.
Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau penyampaian yang tidak jelas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.